Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari kembali matematika dalam topik debit. Nah, silahkan Anda pelajari dan perhatikan ilustrasi dua penampung air berikut ini. Di keran A dan keran B. Keran A yang sebelah kiri dan keran B yang di sebelah kanan. Ingat ya, perhatikan dengan baik ilustrasi mengenai debit berikut ini. Keran A yang sebelah kiri dibukanya setengah. Dibuka kerannya itu hanya setengah, lalu keran B dibuka penuh. Nah, dalam waktu yang bersamaan, silakan Anda perhatikan, keran B sudah penuh airnya yang keluar dari penampung air, sedangkan keran A belum sepenuhnya penuh, baru setengahnya. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan debit. Ya, dalam waktu yang bersamaan, keran B-nya sudah penuh, sedangkan keran A yang keluar masih sedikit. Maka ini disebut dengan debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu atau setiap waktu tertentu yang keluar dari volume zat cairnya. Jadi debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Satuan debit bergantung pada satuan volume dan satuan waktu yang digunakannya. Volume dinyatakan dalam meter kubik. Di atasnya ada pangkat 3. Ada desimeter kubik atau sentimeter kubik atau liter. Nah, kalau waktu dinyatakannya dalam satuan detik, menit, atau jam. Jadi satuan debit bisa saja liter per detik atau sentimeter kubik per menit atau liter per jam atau meter kubik per jam. Nah, tergantung dari satuan apa yang digunakan. Ingat kembali tangga satuannya. Lalu bagaimana rumusnya? Debit itu di sini ada hubungannya dengan V, T, dan D. D itu debit, V itu volumenya, T itu time atau waktunya. Digunakan dari bahasa Inggris karena time atau waktu. Debit, volume, dan waktu. Masih sama seperti kecepatan, silakan Anda gunakan segitiga istimewa berikut ini untuk mencari soalnya. Ingat, kalau atas bawah itu pembagian, kalau di samping kanan dan di samping kiri simbolnya itu adalah perkalian. Kalau kita mencari debit, debitnya ditutup, maka yang tersisa adalah V dibagi T. Ingat ya, V dibagi T. V itu volumenya, lalu T itu satuan waktunya. Kalau kita mencari T, T itu adalah waktu, ditutup huruf T-nya, maka muncul V dan D. V itu artinya volume, D itu debitnya. Lalu kalau kita ingin mencari volumenya, maka V-nya yang ditutup, muncullah operasi matematika perkalian. V itu sama dengan D dikali T. Ingat ya, V itu sama dengan D dikali dengan T. D itu debit, T itu time atau waktu. Nah, silakan Nanda pelajari beberapa contoh soal berikut ini yang mungkin dapat membantu pembelajaran Nanda dari rumah. Soal nomor 1. Sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1600 desimeter kubik dalam waktu 4 detik. Nah, berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Nah, berapa ya debit airnya? Ingat, debit itu D. Nah, yang diketahui apa? V sama dengan 1600 desimeter kubik. Lalu T-nya adalah 4 detik. V itu volumenya, T itu waktunya atau time. Ditanyakannya apa? Debit, simbolnya D. Maka cara mencarinya adalah ingat kembali segitiga istimewa dari debit tersebut. D itu sama dengan V dibagi T. D-nya ditutup, yang tersisa simbol V dan T. D sama dengan V dibagi T, T-nya T huruf kecil, time. Maka yang terhasilkan adalah 1600 desimeter kubik dibagi 4 detik. Hasilnya, silahkan Anda hitung sendiri ya. 1600 dibagi 4 berapa ya? 1600 desimeter kubik dibagi 4 detik, hasilnya 400 desimeter kubik per detik. Ingat, satuannya ditulis lagi. Desimeter kubik, bawahnya detik. Lalu soal nomor 2, silahkan Anda pelajari ya. Volume sebuah kolam kosong adalah 4000 desimeter kubik. Kolam tersebut akan diisi air melalui sebuah selang dengan debit 200 desimeter kubik per menit. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam sampai penuh? Nah, untuk mengerjakan ini, silahkan
Nanda tulis terlebih dahulu diuraikan apa yang sudah diketahui, apa yang ditanyakan, dan apa yang akan dijawab. Diketahui V sama dengan 4000 desimeter kubik. D-nya 200 desimeter kubik per menit. Yang ditanyakan adalah waktu atau time. Waktunya silakan Nanda ingat kembali segitiganya. T-nya ditutup karena kita akan mencari T, lalu yang tersisa V dibagi D. V itu volumenya, D itu debitnya. Karena di atas sudah diketahui, tinggal kita tuliskan ke bawah. 4000 desimeter kubik dibagi 200 desimeter kubik per menit. Maka hasilnya adalah 4000 dibagi 200-nya. Lalu jangan lupa nanti satuannya ditulis kembali. Karena desimeter kubiknya sudah sama, yang tersisa adalah satuan menitnya. T sama dengan 20 menit. Berikutnya, yuk kita pelajari soal nomor 3. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 8 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 1 jam, berapa ya volume air pada kolam tersebut? Berapakah volume air pada kolam tersebut? Jawabannya adalah diketahui D-nya sama dengan 8 liter per menit. T-nya sama dengan 1 jam. Maka cara mencari volumenya, kita ingat kembali nanti segitiga istimewa yang digunakannya. Ditanyakan, T-nya itu sudah diketahui 1 jam. 1 jam itu 60 menit. Maka volumenya V, nah kita ingat kembali yang segitiganya ya. Ada D, V, dan T. Kalau kita ingin mencari V-nya atau volumenya, ditutup V-nya maka dihasilkan D dikali T. Volume sama dengan debit dikali time-nya atau waktunya. Maka setelah tadi dirubah satuan waktunya yang tadinya jam menjadi menit, tinggal Nanda kalikan 8 liter per menit dikali 60 menit. Maka hasilnya 480 liter. Ingat satuannya volume itu liter. Hati-hati ya, sebelumnya dirubah dulu jamnya menjadi menit karena yang diminta debitnya per menit. Kemudian kita pelajari soal nomor 4. Dengan menggunakan selang, Lani mengisi 40 liter air ke dalam bak dalam waktu 20 menit. Berapa liter per jam debit air yang mengalir dari selang ke bak tersebut? Maka kita akan uraikan terlebih dahulu ya. Agar mudah, silakan Anda tuliskan. Diketahui yang sudah terdapat di dalam soal, volume sama dengan 40 liter. Lalu time atau waktunya 20 menit. Maka dihasilkan V-nya 40 liter, T-nya 20 menit. Nah, debit yang nanti diminta itu satuannya liter per jam. Maka yang 20 menit jangan sampai lupa untuk dirubah dulu ke dalam satuan jam. 20 menit itu berapa jam sih? Kalau 1 jam itu 60 menit, maka 20 menit itu 1/3 jamnya. Nah, kita akan cari bagaimana debitnya. Debit itu sama dengan V dikali T dibagi T. Maka cara menghitungnya 40 liter per 1/3 jam. Kalau dibagi dengan pecahan, maka pecahannya dibalik. 40 liter dibagi 1. Nah, yang tiganya jadi ke atas. 40 dibagi 1/3 atau 40 dikali 3. Ingat, dibalik satuan pecahannya. Lalu dihitung hasilnya adalah debitnya 40 dikali 3 per 1. Ingat, kalau dibagi dengan pecahan, hasilnya D sama dengan 120 liter per jam. Itu saja ya untuk berlatih hari ini. Silahkan Anda pelajari dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.